الشفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang buat kita semuanya. Baik teman-teman, para peserta TOEFL yang berbahagia. Jadi berkaitan dengan kegiatan TOEFL kita, ya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 November nanti. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada seluruh peserta TOEFL pada tahun ini, ya, tahun 2021-2022. Semestinya kita kalau tidak pandemi atau kegiatannya seperti biasa, kita harus kumpul di Aula Embun Semimbar, kemudian saya sampaikan hal-hal ini, kemudian dikumpulkan juga dengan tutornya semuanya. Nah, tapi dengan kegiatan yang sangat terbatas ini, maka saya sampaikan hal-hal melalui video ini. Jadi mohon nanti teman-teman peserta TOEFL untuk mendengarkan dan memahami apa yang harus saya sampaikan, ya. Baik teman-teman, yang pertama adalah tujuan pelatihan TOEFL. Jadi TOEFL ini bertujuan diberikan kepada teman-teman semuanya dari 8 prodi ini, ya, untuk meningkatkan kompetensi, ya, bahasa Inggrisnya. Maka kita bersyukur, ya, kampus mengadakan TOEFL ini untuk mereview kembali atau mengingat kepada kita bahasa Inggris, ya. Ini pun berharap, ya, agar mahasiswa SDKIP PG Lubuk Linggau paling tidak mengetahui, ya, tahulah tentang TOEFL maupun bahasa Inggris lah pada umumnya. Jadi TOEFL ini dilaksanakan sebagai syarat untuk ujian skripsi. Jadi teman-teman yang belum mengikuti pelatihan TOEFL, belum mengikuti tes TOEFL, kemudian dinyatakan lulus dengan piagam, ya, nah maka itu tidak boleh mengikuti ujian skripsi, karena syarat mendaftar ujian skripsi itu melampirkan sertifikat TOEFL yang dinyatakan teman-teman lulus. Nah, baik, jadi pelaksanaan TOEFL ini, ya teman-teman, itu akan kita laksanakan kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Yang jelas, setiap skill itu 8 kali pertemuan. Artinya kalau 3 skill berarti 24 kali pertemuan. 8 structure, kemudian 8 pertemuan listening, 8 pertemuan reading. Jadi dia 8 kali 3, 24 kali pertemuan. Nah, yang penting pertemuannya itu 24. Ya, mungkin bisa dilaksanakan 3 bulan, 4 bulan, maupun mungkin 2 bulan. Nanti diskusi sama tutornya, ya. Diskusi sama tutornya bagaimana, ya. Jadwalnya apakah online, apakah offline, nanti kita menyesuaikan saja, ya. Nah, karena nanti juga kalau offline semua, ya, nanti ruang kelas takutnya tidak ada. Jadi menyesuaikan, disepakati dengan tutornya nanti bagaimana agar pelaksanaan tetap berlangsung dan pertemuan itu tetap berlangsung, ya. Jadi teman-teman, ini nanti selama pelaksanaan TOEFL itu betul-betul diikuti, ya. Kita ada berita acara, ada absensi dari tutornya yang akan akan diisi, ya, oleh teman-teman yang mengikuti tes TOEFL ini, yang mengikuti pelatihan TOEFL ini. Nah, nanti setelah pelatihan, ya, teman-teman setelah pelatihan kurang lagi 24 kali pertemuan dengan 3 skill tadi, itu akan ada tes, ya, akan ada tes yang akan dilaksanakan.
oleh panitia, oleh kita sendiri nanti yang melaksanakan proses daripada tes tersebut. Ya, jadi tesnya artinya itu kita beri kesempatan itu 4 kali ya. 1 tes resmi, kemudian 3 remedial. Artinya itu kalau tidak lulus yang pertama, Anda masih ada kesempatan remedial pertama. Nggak lulus juga, remedial kedua. Tidak lulus juga, itu remedial ketiga. Jadi 4 kali tes tidak lulus, maka untuk tes yang kelima itu harus bayar 50.000 kepada STKIP dan diikutkan lagi tes. Tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, dengan mengikuti pelatihan sungguh-sungguh, kemudian menjawab soal tes juga sungguh-sungguh dari 3 skill terbaik itu structure, listening maupun reading, mudah-mudahan skor yang sesuai dengan ketetapan kita itu bisa didapatkan. Kalau selama ini untuk sementara itu untuk non bahasa Inggris itu 350, sedangkan yang bahasa Inggris itu 375. Ya, mungkin nanti apakah kita naikkan lagi yang umum non bahasa Inggris ada 7 prodi itu 375, kemudian prodi bahasa Inggris itu 400 dinyatakan lulus. Nah, jadi teman-teman mungkin ada beberapa hal yang mungkin ditanya oleh teman-teman ya, nanti prosesnya bagaimana, segala macamnya bagaimana. Nah, nanti dengan penjelasan yang singkat ini ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa pelatihan TOEFL itu harus diikuti dengan baik ya. Kalau ada permasalahan silakan tanya dengan tutornya, mungkin yang berkaitan dengan jam berapa, kemudian di mana ya, berkaitan kelasnya yang mana, kelas di kelas Anda itu sendiri tutornya mungkin sedang saya bagikan nanti, itu betul-betul diskusi ya. Kemudian kalau ada permasalahan secara umum silakan dikabarkan kepada saya ya, nanti saya kan ada WA, kemudian Anda bisa komen juga di video ini ya, sehingga nanti diskusi kita akan menjadi baik ya. Nah, maka teman-teman tidak ada yang susah bagi kita ya, mohon kerjasamanya sama-sama kita melaksanakan tes TOEFL ini, pelatihan TOEFL ini, sehingga teman-teman bisa selesai tepat waktu nantinya, sehingga pelaksanaan TOEFL selesai, kemudian pelaksanaan tes, ada yang remedial kita remedialkan, setelah dinyatakan lulus itu nanti kita buat piagamnya sebagai bukti Anda telah lulus TOEFL sebagai syarat untuk ujian skripsi ya. Jadi betul-betul mohon perhatiannya ya, diikuti, dipahami ya video yang dibuat ini. Nah, nanti video selanjutnya nanti berkaitan dengan jadwal Anda di kelas berapa, kemudian tutor Anda siapa, tutor listeningnya siapa, tutor strukturnya siapa, tutor readingnya siapa. Nanti kan saya bagikan Anda di kelas apa kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nanti akan saya bagikan di video selanjutnya ya, dengan jelas nanti saya gambarkan sehingga betul-betul teman-teman tidak banyak pertanyaan ya, tidak banyak bingungnya dalam pelaksanaan TOEFL ini. Intinya apa-apa yang kita sudah sampaikan itu diikuti saja ya, sehingga betul-betul TOEFL bisa dilaksanakan dengan baik.